Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, materinya tentang bentuk keberagaman di Indonesia. Anak-anak, sudah sepatutnya kita bersyukur atas keberagaman yang Allah berikan kepada kita. Dengan bersyukur, maka akan timbul harmoni dalam hidup bermasyarakat. Apa ya harmoni itu? Harmoni adalah keselarasan atau keserasian dalam bermasyarakat. Keberagaman suku bangsa dan budaya adalah kekayaan dan tantangan bagi kita agar dapat maju dengan cara bersatu menjaga keharmonisan antar sesama. Dapat hidup dalam keharmonisan, ada beberapa perilaku yang harus kita jaga. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku menjaga keharmonisan. Yang pertama adalah menerima dan menghargai suku, agama, dan adat istiadat orang lain. Yang kedua adalah tidak menganggap suku sendiri yang paling baik. Yang ketiga, tidak menghina adat istiadat suku bangsa lain. Yang keempat adalah melestarikan tradisi budaya Indonesia. Nah, itulah perilaku yang harus kita lakukan supaya dapat hidup harmonis di negara Indonesia yang penuh dengan keberagaman ini. Apakah kalian masih ingat apa saja ya keberagaman yang terdapat di Indonesia? Apa ya? Nah, benar. Yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Wilayah Indonesia sangatlah luas. Kehidupan suku-suku bangsa yang terdapat di Indonesia pun bermacam-macam. Oleh karena itu, keberagaman suku bangsa merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai dan merupakan kekuatan untuk membangun bangsa Indonesia. Nah, kita semua adalah bangsa Indonesia dan harus bersatu membangun Indonesia. Kita harus hidup damai dan berdampingan tanpa membeda-bedakan suku bangsa. Yang selanjutnya apa ya? Nah, adat dan kebiasaan masyarakat. Setiap daerah memiliki kebiasaan yang diyakini dan dipatuhi secara turun-temurun oleh masyarakat. Melaksanakan kebiasaan ini merupakan satu bentuk kepatuhan terhadap nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Jika ada masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka orang tersebut bisa mendapatkan sanksi loh. Sanksinya apa ya? Nah, sanksinya bisa berupa dikucilkan atau dijauhi dari pergaulan masyarakat. Oke, kita lihat ya apa saja adat dan kebiasaan masyarakat. Yang pertama adalah upacara perkawinan. Selanjutnya, cara berpakaian. Kita sudah belajar ya tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah upacara kematian. Nah, contohnya adalah upacara kematian yang ada di Bali. Namanya upacara ngaben. Selanjutnya adalah olahraga tradisional. Contohnya lompat batu yang ada di Nias, Sumatera Utara. Nah, lompat batu ini dilakukan oleh para pemuda yang menjelang usia dewasa. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah sikap terhadap keberagaman.
Selain harus menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama yang kita miliki, kita juga harus mengembangkan sikap terbuka terhadap keberagaman tersebut. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan suku, budaya, dan agama yang kita anut. Jadi, keberagaman ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kekuatan bangsa. Keberagaman yang tadi sudah disebutkan, di lingkungan masyarakat juga banyak tumbuh berbagai organisasi yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Contohnya adalah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. BPD terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa. BPD berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua adalah PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. PKK merupakan organisasi yang beranggotakan ibu-ibu di setiap RT, RW, sampai tingkat pusat. Coba, ada nggak ya mamanya yang menjadi ibu PKK? Nah, apakah tujuan dari PKK itu? Jadi, tujuan dari PKK adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan. Organisasi yang ketiga namanya Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi para remaja, pemuda, dan pemudi yang ada di desa atau di kelurahan. Karang Taruna tugasnya ialah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di segala bidang. Misalnya adalah pentas seni, bakti sosial, dan juga olahraga. Fungsi dari Karang Taruna ini adalah sebagai tempat pembinaan pemuda dan pemudi di desa tersebut. Oke, baik, sekianlah materi yang bisa Ibu Diah berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Dan sebelum Ibu tutup, Ibu Diah mau mengakhirinya dengan sebuah hadis ya. Itu, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk kakak-kakak, semangat selalu belajarnya karena jaminannya adalah surga bagi dia yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sekian dari Ibu Diah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.